Kalau zona aman itu ya belum tentu dia nyaman. Ah, ah. Kalau zona nyaman udah 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 pasti aman. Karena kalau zona aman misalkan contoh ada orang yang kerja gitu kan, Ya. aman dari segi penghasilan cuma nggak nyaman kerjanya. Cuma dari segi penghasilan aman untuk keluarga, aman segala macam. Kalau yang nyaman secara dua-duanya tercukupi, walaupun gajinya nggak tinggi tapi cukup, Iya. kerjaannya enak Ah, gitu kan, yang ah, akhirnya buat orang terjebak di situ nggak bisa move on ah. gitu kan. Cuma memang tetap ada keinginan lebih Ah, iya. yang tak pernah tereksekusi, keinginan pengen sesuatu yang lebih, cuma takut meninggalkannya tadi. Nanti belum tentu ketika gue keluar dari zona ini gue akan dapat hal yang sama dengan penghasilan lebih tinggi, Hmm. dengan sesuatu yang ini, ya begitulah, move on, move on. Iya, iya. Itu yang Iya. buat orang berpikir panjang gitu kan, yang akhirnya di situ-situ juga tetap nggak pernah gerak. Jadi Kalau jadi pengen sesuatu yang baru, keluar dari tempat yang lama ah, itu. Atau kalau kita sekarang bicara nggak mesti keluar, atau nggak mesti keluar dari tempat kerja kita, tapi pola yang lama yang kita tinggalin, cara kerja lama kita tinggalin, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggalin karena kita pengen sesuatu yang baru. Kalau pengen sesuatu yang lama ya nggak usah berubah, tetap aja begitu, nggak akan berubah. Kalau pengen berubah tiap tahun, pengen ada perkembangan, ada kemajuan, ya lakukan hal yang berbeda secara terus menerus biar selalu ada perubahan. jadi nggak monoton. Iya. Tuh, kayaknya kalau hidup monoton nggak perlu warna. Kayaknya ya udah hitam, putih, paling-paling abu. Hitam putih itu warna bukan? Warna. Berarti berwarna juga dong. Hitam putih berarti berwarna. Apa? Itu kan hitam putih kan warna, Iya. tapi tetap warna dong. Iya. Itu cuma hitam putih. Itu secara umumnya bahasanya, maka secara kiasan namanya berwarna selain ada Hitam dan putih. tuh. Untung dilurusin sama Bang Riko. Itu. Warna itu pasti yang selain hitam, selain putih, bahasa bahasa umum. Beda hitam sama gelap. Gelap biasanya relasinya hitam. Biasanya. Gelap itu dikatakannya hitam. Terang yang berwarna. Putih juga mana warna kan. Nah, didesain dah. Kalau didesain pakailah warna-warna yang terang untuk bisa menarik. Lu bilang air putih aja, emang air susu yang dikasih? Dari bening ya. Bukan bening ya kan? Air bening. Kalau bilang air putih kan susu dikasih, ya kan? Putih. Nih putih air susu. Coba itu. Iya. Tapi di sana nggak ada ya, ketika memang ada pertanyaan. Gimana ya Bang? Ada juga kan pertanyaan-pertanyaan apa ya, konyol yang kayak gitu, duluan telur apa duluan ayam gitu kan. Nah, itu kan banyak berperspektif. Yang kemarin yang pertanyaan yang paling aneh menurut gue, yang ditanyain sama netizen ke Habib Japar. Habib Japar. Habib, kalau orang mati diazanin subuh bisa bangun nggak? Jangankan orang mati, yang masih hidup aja nggak bangun. Itu kan gimana? Karena gitu. Kan ada bahasa itu apa tuh? Apa lupa gue. Sholat lebih baik daripada tidur gitu kan. Bukan tidur kan, mati kan. Ya apa ya? Itu dia sebenarnya pertanyaan banyak loh Bang. Ketika umur gua udah di ya semenjak masuk ke sini, kayaknya kayak rasanya tuh gua bawel banget. Karena kayak ada banyak pertanyaan di kepala gue yang menumpuk yang belum ada jawabannya. Banyak banget, apalagi ya mungkin apa ya, itu dia ya manusia. Gue dilahirkan dengan
tadinya belum tahu apa-apa di dunia ini, banyak banget hal yang ya banyak lah hal di dunia ini gitu. Dengan kapasitasku yang kayak gini yang sekarang nih ya bang, kayak oh banyak ya pertanyaan itu yang belum terjawab. Nah di sana tuh kayak apakah gue memang harus mencari dengan menanyakan gitu, apakah ya udahlah ya gitu kan. Tapi terkadang ketika nanya ada juga orang yang pertanyaan seperti itu, kayak ada, nah kan ada sebuah kesepakatan bahwa oh lu nggak tahu gua juga nggak tahu, ayo kita cari bareng. Nah di sana kayak ada rasa oh iya ya, eh, ini loh apa ya, ada rasa bahwa kebenaran gitu bang, oh iya gue baik dia juga pengen tahu, jalan gitu kan. Nah tapi kan belum tentu orang yang menganggap itu kayak gimana, belum tentu sama, karena kan ada perbedaan juga di sana. Iya. Tapi kalau bicara tentang bertolak belakang itu hal wajar nggak sih bang? Ya lah, kalau semuanya sama mah nggak ada ini, berarti nggak ada apa ya, nggak ada yang namanya dualitas tadi jadinya. Nah, salah satu tolak belakang itu termasuk salah satu dualitasnya juga. Dualitas Eh, dualitas dari benar dan salah, positif negatif. lampaui dualitas itu. Nah ada bahasa yang kayak gitu tuh bang. Jadi kalau gue sih belum terlalu ke situ sampai lah untuk berbicara tentang dualitas, salah. Itu artinya apa ya, kalau diomongin itu mungkin gue sendiri nggak ngerti ke arah situ. Kalau secara yang gue tangkap tuh apa ya, ketika anak kecil nggak ngerti siang malam, tahunya ketika dia mau tidur main, nangis makan ya, nggak ngerti, kayak apa ya, lepas banget gitu. Terus ketika dia pokoknya nggak ada yang menurut dia kan ini benar kalau gini, ini salah kalau gini. Ya, mungkin kalau menurut gue nggak melampaui itu ya, tapi di antara itu loh. Ketika kita ngomong gini, lo kalau lewat di tempat gelap, ya kan? lewat bukan tempat gelap sih, maksudnya lewat ke tempat Yang belum tahu. yang gelap lah gitu kan, suruh lewat situ. Ketika lo lewat, apa nih yang muncul, perasaan apa yang muncul? Iya. Ya, apakah ada rasa takut pas lewat situ? Terus apakah lihat kamu menjam sama aja? Terus apakah nanti aduh takut nanti ada kesandung, terus nabrak apa segala macam. Ya. Ketika kita berbicara di luar itu, di antara tadi, kita tuh nggak ngerti, gelap itu pun nggak ngerti, jalan-jalan aja nggak ngerti nanti mau ketemu apa, nggak ada rasa takut apa, lempeng aja gitu ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Ada hal-hal yang buat kita tadi terbuka sendiri, nggak ada rasa benar atau jalan lempeng aja gitu. Ya menurut gue baru sampai sekitaran itu, cuma belum paham banget ini apa itu. Tapi dengan begitu pun rasanya tenang banget nggak ya? Ya karena lo nggak pusingin masalah salah. Ketika lo pusingin masalah salah karena lo tahu benarnya, Ah, ya kan? ah, Kalau lo nggak ngurusin benarnya, lo nggak akan tahu juga salahnya itu apakah ini orang salah, nggak peduli, nggak ada pusing di situ. iya, iya. Ya kayak bersyukurnya sehat karena
tahu sakit itu kayak gimana, nggak enak Hmm. ya kan. Tapi ketika emang kita mendapatkan sakit, mendapatkan sehat, selalu bersyukur, kayaknya ya fine fine aja gitu. Kenapa enggak dua-duanya yang diinin? Ya mungkin salah satu contohnya begitu kali ya. Ya udah deh, bersyukur setiap saat lah gitu. Nggak cuman salah satu itu yang diambil. Kadang oh kalau lagi sakit nih, kita tahu sakit itu kagak enak ya, cuman ya di rumah, apalagi sampai ke rumah sakit ya. Terus ketika emang kita sehat ya, bisa gerak, bisa kemana-mana, bersyukur banget itu. Tapi terkadang belum tentu juga ada yang bersyukur ya. kenapa? Belum tentu juga orang sadar kalau dia lagi sehat. Jadi dikasih sakit lah. Kita itu sadar sehat itu pas sakit ya, karena kalau kita nggak pernah sakit kita nggak ngerti juga sehat. Iya. Dan kadang-kadang seringnya Ah. kita sadar sehat itu pas sakit Iya. ya. Iya. Saat kita nggak bisa gerak, saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, baru sadar sehat kemarin ya. Saat mungkin ditanya apa kabar, sehat. Sehat secara apa dulu nih? Kan ada sehat fisik, sehat mental. Karena kesehatan itu dompet juga sehat enggak? Alhamdulillah luar biasa. Jam 12. Belum juga sejam. Hah? Belum juga sejam. Video numpuk. Enggak. Enggak. Apa? Terakhir. Lori. Di luar konteks yang pengen itu lagi sih. Mungkin singkat aja ya bang. Di konteks mana kita menjalankan tentang bahasa atau prinsip dipergerakan, diperjalankan, dan diperantarakan. Yang ini konteksnya benar ya gitu. Kalau istilahnya kita lepas dari kendali diri kita ya. Ya ketika kita ngomong ini diizinkan perjalanan ke situ dan diperjalankan, digerakkan ke sini ke situ macam tuh ya. Kalau konteks ke arah situ apa ya? Ketika kita sedang melakukan sesuatu tapi kita nggak pernah ada penolakan dalam perjalanan sesuatu. Artinya pada saat itu kita tuh selaras dengan yang sedang diatur. Contoh misalkan gue sering sampein ketika di jalan kita nggak pernah ngapain, kita berbicara mungkin berdoa minta jalanan itu lancar, cuma pada saat itu jalanan macet, nggak ada ngeluh, nggak ada apa, nikmatin jalan itu. Karena memang ya ini pun balik lagi ketika macet ini pun yang terbaik, ini pun sedang diizinkan sama Tuhan tadi. Siapa tahu nanti dari macet ini nah gue jadi mendapatkan sesuatu, dipertemukan dengan sesuatu. Padahal dalam setiap keadaan sebenarnya kan? Cuma jangan sampai keplesetnya ke arah hal-hal yang negatif aja, hal-hal yang males, hal-hal yang nggak produktif, itu yang kita anggap jadi diizinkan, itu nggak apa. Nanti konteksnya adalah ketika kita sedang melakukan sesuatu dan menurut kita itu adalah hal baik, dalam perjalanannya kita menemukan sesuatu lagi, yaitu ya sesuatu lagi kita sedang berjalan ke arah hal-hal yang baik tadi. Nama kita selama kita nggak pernah protes sama keadaan ya, nggak pernah nolak ya. Misalkan kita mau berangkat ke sini, hujan, Iya. Di hari kamu nggak usah jalan atau tetap jalan. Kalau nggak usah jalan, yang penting di antara dua-duanya nggak ada keluh di situ.